Teknik elektronika ini yang kita bahas untuk adik-adik sekalian ini adalah elektronika analog ya. Sebenarnya elektronika itu banyak macamnya. Antara lain elektronika digital, elektronika power atau disebut power elektronik, kemudian sistem elektronika. Nah, yang dibahas di sini adalah elektronika analog. Di mana elektronika analog ini nanti adik-adik itu mempelajari mengenai komponen-komponen analog seperti komponen pasif, ya, resistor, induktor dan kapasitor. Kemudian komponen aktif yaitu transistor, dioda, op-amp, FET dan thiristor. Ya, nanti itu kita bahas semua. Nah, prakteknya adalah nanti kita yang pertama adalah mengukur. Ya, tentu dan pasti adik-adik sekalian harus bisa menggunakan alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, ya. Kemudian juga osiloskop, itu tidak kalah pentingnya juga. Nah, gimana kalau belum tahu, ya harus belajar. Ya, harus belajar itu harus disiapkan karena kompetensi dasar dari elektronika, teknik elektronika itu adalah bisa mengukur besarannya, besaran listrik, besaran tegangan, arus, tegangan, daya gitu. Ya, ya. Sebelum kita mulai, ini saya ingin membahas dulu mengenai kurikulum ya, yang nanti akan kita sampaikan. Ya, kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Yang pertama pengenalan ya. Ini bab pertamanya itu pengenalan tentang kelistrikan, bahan-bahan penyusun dari komponen-komponen tersebut. Ya, ini larinya nanti ke semikonduktor tipe N, tipe P itu ya. Kemudian hukum-hukum rangkaian listrik. Nah, di sini juga ada satu keterampilan yang harus kalian punyai, yaitu rangkaian listrik ya. Di mana rangkaian listrik itu kalian bisa menguasai tentang hukum Ohm, ya, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, KVL, KCL, dan lain-lain itu sudah harus paham juga. Kemudian rangkaian DC seri paralel ya, bagaimana itu DC, bagaimana itu seri, kelemahan paralel, arus kalau di seri, tegangan kalau di paralel itu seperti apa. Nah, itu juga harus sudah kelontok atau artinya sudah bisa gitu. Kemudian yang kedua itu besaran listrik. Nah, di sini nanti kita bahas tahanan listrik ya. Tahanan listrik ya, sedikit-sedikitnya nanti masuk ke induktor, kapasitor seperti itu. Masuk ke arus dan tegangan, filosofi arus itu seperti apa, filosofi tegangan seperti apa, ya. Nah, ini cara mengukurnya, cara mengukur arus, tegangan, daya, dan faktor daya, gitu, ya. Ini semua, ya, itu di besaran listrik. Ya, nanti kita belajar mengukur ini, ya. Mengukur besaran listrik, arus, tegangan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yang kita belajar di sini komponen aktif dan komponen pasif, ya. Di mana nanti komponen aktif itu dan komponen pasif itu kita pelajari satu persatu, mulai dari resistor, bagaimana cara membaca nilai tahanannya, ya, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan ohmmeter juga nanti dipraktekkan juga, ya. Kemudian kapasitor, bagaimana cara membaca nilai kapasitor, dan induktor, bagaimana cara menggunakan induktor. Ya, seperti itu. Kemudian di komponen aktif kita belajar mengenai dioda, antara lain dioda Zener, dioda yang seperti biasa itu ya, dioda Zener, dioda seperti biasa penyearah. Kemudian fotodioda, LED. Ya. Nah, di dioda ini filosofinya kita harus mengerti mengenai semikonduktor tipe N dan tipe P. Ya, nanti yang dibahas di bab 1 yang tadi di bahan penyusun ini ya. Bagaimana filosofi dari semikonduktor tipe P, ya, bahan penyusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N, bagaimana arus dapat mengalir, bagaimana hole-hole itu dapat dibuat, nah itu nanti dipelajari di situ. Nah, dioda ini nanti dipelajari mengenai penyearah,
mengenai klemper, ya. Dioda penyearah itu sebagai konversi dari AC ke DC, ya. Penyearah gelombang dari AC ke DC. Kemudian zener itu digunakan untuk apa kira-kira zener? Zener itu digunakan sebagai pembatas tegangan. Jadi kalau kita punya zener digunakan untuk membatasi tegangan. Misalkan zenernya 5 volt, dibuat rangkaian sedemikian rupa, nanti output yang dikeluarkan adalah 5 volt. Kemudian fotodioda ini, fotodioda ini adalah sensor, salah satu sensor berbasis dioda. Dia digunakan untuk melihat cahaya, ya, atau mengukur cahaya. Ada dan tidaknya cahaya di situ. Kalau ada, nanti sinyalnya seperti apa. Kalau tidak ada cahaya, maka sinyalnya seperti apa. Nah, kemudian LED ini adalah light emitting dioda. Dia digunakan untuk menampilkan, ya, menampilkan cahaya atau memberi penyalaan tertentu. Outputnya adalah cahaya, ya, LED itu. Oke, yang ke B, kita balik ke transistor. Transistor ini dibagi jadi 3, ya, BJT, FET, dan MOSFET. Sebenarnya FET dan MOSFET ini jadi satu. BJT itu bipolar junction transistor, itu transistor biasa yang biasanya kita gunakan. BJ550, BJ490, TIP31, nah itu BJT. Nah, kira-kira sudah pernah mempelajari transistor apa belum waktu di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1-nya di SMK? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, baiklah kalau ya, Pak. Alhamdulillah. Tambah sip nanti biar cepat nanti ya. Ya, Pak, semoga. Kemudian yang kedua dari transistor itu adalah FET. FET ini adalah field effect transistor. Sebenarnya filosofinya sedikit berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu penguat dan saklar. Ya. FET dan MOSFET ini sama, ya. Biasanya kalau FET itu bentuknya kecil, nah nggak mesti ya. FET dan MOSFET ini sama. Kalau FET itu field effect transistor, kalau MOSFET itu metal oxide field effect transistor. Sama sih sebenarnya. Jadi satu. Nah, yang ketiga itu adalah op-amp. Nah, di op-amp ini nanti kita mempelajari mengenai perhitungan bagaimana membuat sebuah rangkaian op-amp. Ya, rangkaian op-amp sederhana. Dari penguat inverting, ya, non-inverting, kemudian penguat penjumlah, diferensiator, dan integrator. Nah, di op-amp ini nanti tugasnya adalah membuat suatu rangkaian dari sebuah persamaan. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3, gitu ya. Y sama dengan, atau V out sama dengan 2 V in plus 3. Nah, di situ kita harus bisa membuat sebuah rangkaian op-amp yang menjelaskan tentang V out sama dengan 2 V in plus 3 itu. Ini FET ini tadi sudah ya, ini termasuk transistor tadi. Kemudian yang ke E adalah triristor. Triristor itu adalah sebuah piranti, ya, piranti kontrol sama dengan dioda transistor itu digunakan untuk mengkontrol on dan off. Ya. Triristor ini dibagi dua, ya nanti kita pelajari dibagi dua ini ya. Sebenarnya dibagi tiga yang kita pelajari nanti SCR dan triak ya. Gimana filosofi menggunakan triak, bagaimana filosofi menggunakan triristor. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan piranti kontrol. Ya, nanti kita pelajari driver transistor, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana jika rangkaian transistor ini dimodifikasi seperti ini, seperti itu, bagaimana cara untuk menghidupkan lampu dengan arus yang tinggi dari tegangan yang rendah, ya. Kemudian bagaimana cara untuk menghidupkan beban AC, dikontrol redup dan tidaknya. Nah, nanti kita pelajari di sini. Ya.
Oke. Saya lanjutkan sebentar. Nah, rangkaian paralel ya. Di sini rangkaian paralel seri paralel ini filosofinya adalah kalian harus sudah mengerti mana yang seri, mana yang paralel ya. Ini di slide ini saya contohkan sebuah atau dua buah rangkaian ya, dengan kombinasi yang dengan dua kombinasi yaitu seri dan paralel ya. Dengan kombinasi seri dan paralel. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ini baterai ya. Kemudian di sini ada lampu. Kemudian di sini ada lampu saklar 1, saklar 2 gitu ya. Kemudian di sini ada lampu 1, 2, 3, lampu 4 dan lampu 5. Ya. Ini adalah rangkaian seri paralel. Coba dilihat di sini. Kombinasi 1 dan 2, lampu 1 dan 2, ini adalah hubungan apa ini? 1 dan 2. Satu dan 2 ini hubungannya apa? Seri. Oke, betul. 1 dan 2 ini hubungannya adalah seri. 1, 2, 3 itu adalah hubungan seri. Ya. Hubungan seri, di mana kalau saklar 1 ini dimatikan, ya, maka kalau ini dimatikan, maka kalau lampu 1 mati, pasti lampu 2 dan lampu 3 ini pasti akan mati juga, ya, gitu ya. Nah, mati. Kemudian kita ke saklar 4, ke lampu 4. Kalau saklar 1 dimatikan, kemudian sedangkan saklar 2 dihidupkan, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau saklar 1 dimatikan, saklar 2 hidup. Lampu 4 ini akan mati apa hidup? Hidup. Hidup. Ya. Hidup. Karena hubungannya adalah hubungan paralel ya. Hubungannya adalah hubungan paralel. Rangkaian di sini tidak berpengaruh terhadap di sini. Nah, sedangkan di sini kalau S1 dan S2 dimatikan, ya, S1 dan S2 dimatikan, kira-kira lampu 6 ini hidup apa mati? Kalau lampu 1 ini dimatikan, lampu 2 ini dimatikan juga. Kira-kira lampu 6 ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ya? Hidup? Hidup, redup, apa mati? Ayo, ada yang bisa? Yang bisa? Kalau saklar 1 ini dimatikan, ya, saya ulangi lagi, kalau saklar 1 ini dimatikan, kemudian saklar 2 juga dimatikan, kira-kira saklar 6 ini hidup apa mati? Hidup. Mati. Hidup ya? Hidup apa mati? Hidup. Jawabannya, Tahu saya. jawabannya adalah mati. Mati. Orang setrume. Ya, karena arus, Mati. ya, kalau kita lihat di sini, arus tidak akan mengalir dari baterai ya, ke manapun, jadi arus tidak mengalir. Kalau arus tidak mengalir, sehingga lampu 6 ini mati. Gitu ya. Oke. Ya. Kemudian saya nyalakan lagi yang saklar 2. S2 ini saya nyalakan lagi. Saklar 2 ini saya nyalakan. Kira-kira yang hidup apa saja? 4, 5, 6.
645. Ya, betul. 456. 456. Betul. 6 Oke. 654. Ya, sama aja. Hubungannya apa kira-kira? Kalau seumpama saklar 1 ini dimatikan, 456 ini hubungannya apa? Seri. Seri apa Pak? Seri. Seri ya? Seri. Ya, betul. Seri ya jawabannya ya. Hubungannya seri ya? Oke, betul. Jawabannya adalah seri. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau seumpama ini hubungannya seri ya. Hubungannya seri ya. Kira-kira kalau di sini arusnya adalah 2 ampere, arus yang keluar ini 2 ampere, ya. Tadi kan hubungannya seri ya. Arusnya, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau arus tadi 2 ampere, kalau saya beri arusnya tadi 2 ampere, berapakah arus di lampu 5? Ya, berapakah arus di lampu 5? Arusnya berapa? Tadi yang keluar di sini arusnya adalah 2 ampere ya. Arusnya adalah 2 ampere ya keluar dari sini. Kemudian pertanyaannya adalah berapa arus 2 ampere di lampu 5? Berapa? 2 ampere. Betul, arusnya adalah 2 ampere. 2 ampere. Kenapa kok 2 ampere? Karena tadi dibilang ya, karena kalau kita lihat di sini ya, hubungannya adalah seri ya. Karena kenapa kok hubungannya seri? Karena S1 ini tadi dibuka, saklar S1 tadi dibuka. Sehingga tidak ada arus yang mengalir ke sini. Ya. Ini filosofi seri paralel ya. Tolong diingat-ingat. Iya. Oke, sekarang di sini. Kemudian ke sini ya. Nah, kalau seumpama S1 dan S2 dimatikan, ya, S1 dan S2 dimatikan, mana yang nyala? Lampu 4 sama 5, Pak. 5. Lampu mana yang nyala? 4 dan 5. Iya, betul. 4 dan 5. 4 sama 5, Pak. 5. 4 dan 5. Nah, sedangkan kalau S2 saya nyalakan ya. Sekarang S2 saya nyalakan ya. S2 saya nyalakan gitu ya. Nah, baterai ini tegangannya adalah 5 volt. Ya, baterainya ini tegangannya 5 volt. Berapakah tegangan di lampu 5? S2 ini saya nyalakan. Baterainya ini tegangannya 5 volt. Kemudian pertanyaannya adalah berapa tegangan di lampu 5? Berapa? Ada yang bisa? Berapa? Nomor 5. 5 volt. Berapa volt? 5. Betul, 5 volt. Kenapa kok 5 volt? Karena hubungannya adalah paralel. Ya, adalah paralel. Jadi kalau paralel, ya, tegangan di sini di lampu sama dengan tegangan di lampu 6 ini dan sama di tegangan antara lampu 4 dan lampu 5 ya. Jadi tegangan di sini ya, tegangan antara kedua ini adalah sama dengan di lampu 6. Ya. Ini pelajaran kelas berapa ini?
SMP kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3? Ini. Seri paralel ini? Kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1. Ini nanti dibuka-buka lagi pelajaran kelas 1-nya, ya, filosofi arus dan tegangan pada saat di rangkaian seri dan di rangkaian paralel. Ya, ini tolong nanti dibuka lagi, dibaca-baca lagi, karena nanti kita menggunakan. Oke, ini saya cuma review. Nah, kemudian hukum-hukum yang nanti digunakan, ya, hukum rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah hukum Ohm. Ya, kita harus hafal. Fir ya. Hafalannya adalah hukum Ohm yang pertama. Hukum yang pertama adalah hukum Ohm, yaitu Fir. Fir itu apa? Tegangan sama dengan ya. Hukum Ohm itu apa? Halo? Hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan perkalian arus dan R itu apa? Dan tahanan. Hambatan. Ya. V itu adalah tegangan adalah perkalian antara arus dan tahanan. Ya. Hambatan. Atau hambatan. Ya. Nah, ini adalah hukum Ohm. Ya. Nah, nanti kita pelajari juga, yaitu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1, ya. Hukum Kirchhoff 1. Jadi yang di sini ada 3 ya. Nanti dipelajari 3. Yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah P sama dengan I kali R, atau tegangan itu sama dengan arus dikali dengan resistansi. Ya. Itu adalah hukum Ohm. Kemudian hukum yang kedua itu adalah Kirchhoff, hukum Kirchhoff. Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 adalah arus masuk, ya, jumlah arus yang masuk ke dalam sebuah titik sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya seperti ini, saya balik lagi ke sini ya. Nah, di sini contohnya di sini adalah satu titik ini. Kita lihat satu titik ini. Ya. Titik ini. Hukum Kirchhoff 1. Coba dilihat di titik ini ya. Di sini kalau ada arus yang masuk itu 2 ampere, ya, masuk ke sini 2 ampere, maka yang keluar di sini ya itu bisa 1 ampere dan 1 ampere. Ya, yang keluar ke sini dan ke sini 1 ampere dan 1 ampere. Kemudian masuk lagi ke sini 1 ampere dan 1 ampere tadi jadi 2 ampere lagi. Nah, itu hukum Kirchhoff yang pertama. Kirchhoff 1. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga ya. Ya, sigma E, sigma V atau sigma E itu sama dengan 0. Itu adalah hukum Kirchhoff yang kedua. Itu nanti dipelajari juga atau disiapkan ya untuk kalian yang sudah kemarin mempelajari ini, tolong disiapkan. Ya, yang pertama tadi hukum Ohm, Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kirchhoff 2 itu adalah sigma V sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jumlah tegangan di loop ya. Ini misalkan jumlah tegangan di loop ya, di rangkaian tertutup. Jumlah tegangan di rangkaian tertutup itu adalah sama dengan 0. Ya, paham ya? Ya, jadi kalau kita punya tegangan ya, itu sigma tegangannya itu adalah sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah baterai. Misalkan ini adalah baterai ya. Ya. Saya contohkan di sini. Ini baterai. Kemudian S1 ini dan S2 ini saya lepas ya. Ya, contohnya ini ya. S2 dan S1 saya lepas. Artinya saya putus sehingga rangkaian itu hanya baterai saklar 4 dan saklar 5 saja ya.
Nah, berapa tegangannya masing-masing? Tegangannya di sini adalah 5 volt, ya. Yang di sini 2,5 dan di sini 2,5 gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dijumlahkan 5 dikurangi 2,5 dikurangi 2,5, sigmanya adalah sama dengan 0. Itu hukum Kirchhoff 2. Jadi sigma loopnya, sigma rangkaiannya, sigma tegangannya adalah dengan 0. Seperti itu. Hukum Ohm, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 harus dihafalkan. Nah, kita juga nanti mempelajari komponen pasif. Ya, komponen pasif itu yang pertama adalah resistor, ya. Kita lihat di sini resistor, kalian harus bisa membaca gelang-gelang di resistor. Warna mejiku hibinu abu, ya. Ya itu harus hafal, ya, harus bisa. Itu harus bisa nanti. Nah, ini orange berapa, ini coklat berapa, ya. Nanti digabung berapa nilai resistor ini. Gitu. Kita harus paham, harus bisa. Kemudian yang komponen pasif yang kedua itu adalah kapasitor. Sini kapasitor polar dan non polar. Nah, kalau kapasitor polar kita bisa membaca langsung di bodinya sini atau di badannya. Nah, ada tulisannya 470 mikrofarad, 230 mikrofarad. Ya. Nah, namun untuk yang di sini kalian harus mengerti simbol 101 ini apa, 104 ini apa, ya, 331 ini apa, 22 ini apa, itu harus paham. Berapa nilai kapasitansinya ini, berapa nilai kapasitansinya ini, gitu. Nah, itu ada rumusnya. Ya, itu tolong nanti dipelajari karena sudah diajarkan, ya. Jadi nanti kalau praktek kita langsung cepat, ya, pada saat di kampus, gitu. Nah, komponen yang ketiga, komponen pasif yang ketiga itu adalah induktor, ya. Kalau induktor ini ada yang punya nilainya, ada yang tidak ada. Maksudnya nilainya yang terlihat gitu. Seperti ini ada tulisannya berapa mikrohenry, berapa nanohenry. Kalau seperti ini tidak ada, kita harus ukur, ya. Kita harus mengukur menggunakan LCR meter. Berapa nilai mikrohenry-nya gitu. Iya. Ini adalah komponen aktif, ya, salah satunya dioda. Kita nanti pelajari bagaimana karakteristiknya dari dioda Schottky, dioda foto, LED, dioda Gun, dioda laser dioda dan lain-lain. Kita pelajari filosofinya. Gitu. Ini adalah macam-macam diodanya. Ya. Dioda senang. Kemudian yang kedua adalah transistor. Ya, kalau kita lihat di sini, transistor ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar, ada yang jengkol ini, ya. Nah, ini ada tipenya. Ya, ada tipenya BC550, TIP31, 2N3055 gitu, ya. Itu ada tipenya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Nah, itu yang nanti kita pelajari. Voltasenya, Pak. Ya. Fungsinya apa? Antara yang besar dan kecil. Kenapa kok ada yang besar? Kenapa kok ada yang kecil? Kenapa ada yang mahal? Kenapa ada yang murah? Ya, itu nanti kita pelajari. Nah, Asli dan palsunya. setelah kita tahu mengenai karakteristik transistor, kita beralih ke rangkaian driver. Nanti yang rangkaian kontrolnya yang keempat tadi. Ini adalah salah satu rangkaian driver, ya, yang sudah jadi. Nanti kita tinggal menghitung R2 dan R1 saja, sehingga kalau ini input diberi tegangan, maka lampu Q ini akan nyala. Ya. Lampu Q-nya ini harusnya besar. Jadi bagaimana caranya supaya
tegangan yang kecil dan arus yang kecil dari mikrokontroler atau dari IC itu dapat menggerakkan atau dapat menyalakan lampu dengan tegangan yang besar dan arus yang besar. Nah, itu fungsinya. Fungsinya kita pelajari seperti itu. Apa sih? Bagaimana sih caranya? Gitu. Nah, tentu kita harus bisa menghitung nilai-nilai ini supaya nilai R2 dan R1 ini didapatkan. Berapa nilai yang cocok sehingga Q itu bisa menyala. Nah, di sini yang op-amp yang saya ceritakan tadi, ya. Di sini rangkaian op-amp ini filosofi dan bentuknya dia adalah seperti ini ya. Ya. Rangkaian op-amp atau komponen op-amp ini pernah diajarkan belum ya? Kira-kira sudah diajarkan ya? Di kelas berapakah? Belum pernah. Belum. Oh, belum ya. Nanti kita pelajari. Masih belum. Oke. Belum ya. Jadi komponen op-amp ini nanti ke depannya atau nanti arahnya membuat sebuah rangkaian seperti ini ya. Ya, fungsinya apa rangkaian seperti ini? Fungsinya adalah untuk mengubah tegangan dari data atau mengubah sinyal. Ya. Sinyalnya sinus, ya, sinyal sinus diubah naik ke atas sedikit atau turun ke bawah sedikit. Nah, menggunakan nih. Kemudian menggunakan rangkaian ini. Kemudian tegangan 5 volt mau dikonversi menjadi tegangan 2 volt menggunakan juga rangkaian ini. Kemudian ada data sensor yang kecil dibesarkan ya supaya bisa dibaca oleh mikrokontroler juga menggunakan rangkaian seperti ini. Itu fungsinya. Oke, triristor. Ya, yang terakhir, triristor ini itu fungsinya adalah untuk mengendalikan ya piranti DC dan piranti AC atau peralatan DC atau peralatan AC ya. Antara lain salah satu fungsinya waktu lampu belajar ya, untuk dimmer lampu belajar. Kalian pernah tahu dimmer? Ya. Dengan menggunakan SCR ini kita bisa mengatur kecerahan dari lampu. Ya, dengan rangkaian dengan komponen ini. Ingin padam, ingin terang, ingin sedikit gelap, nah, kita putar potensionya sehingga lampu itu akan menyala seperti itu. Oke. Nah, rangkaian kontrolnya yang terakhir adalah rangkaian kontrol. Nanti kita mempelajari, ya, kita praktek untuk membuat rangkaian atau untuk mengukur ya, hanya mengukur. Ini rangkaiannya sudah jadi. Nanti kita mengukur bagaimana titik-titik di poin 1, di poin 2, di poin 3, di poin 4, dan terakhir di poin 5. Nah, filosofinya seperti apa, kemudian kegunaan rangkaian masing-masing ini seperti apa, nanti dijelaskan di kampus ya. Nah, kemudian yang ketiga, rangkaiannya adalah rangkaian hybrid. Nah, juga kita pelajari di sana, ya, nanti kita pelajari juga, yaitu rangkaian hybrid ini digunakan untuk menggerakkan motor, supaya motor itu bisa arah ke kanan dan bergerak ke arah ke kiri, atau searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ini adalah beberapa cuplikan-cuplikan pelajaran nanti yang akan kita ajarkan atau yang kita pelajari bersama. Ya, tentu filosofi mengenai arus, tegangan, hukum-hukum tadi, hukum Kirchhoff, hukum Ohm itu dipelajari dulu di rumah. Karena apa? Karena merupakan fondasi untuk pembelajaran ini. Gitu. Ya. Nah, simulasinya apa? Simulasinya kita menggunakan Proteus ya. Ini sudah diinstal belum di laptopnya masing-masing? Belum. Oke, yang belum diinstal silakan diinstal.
Karena nanti tugasnya adalah membuat sebuah rangkaian. Ya, membuat sebuah rangkaian dengan menggunakan simulasi Proteus ini gitu. Proteus. Ya. Oke, tugas untuk hari ini nanti seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Ada Pak. pertanyaan? Oke, kalau belum, saya simulasikan dulu ya. Saya demokan Belum, dulu Pak. Proteus itu seperti apa, ya. Ya. Oke. Nah, ini sudah saya install ya. File yang kemarin sampean install ya. Ini ada beberapa yang sudah saya simulasikan ya. Oke. Ini saya taruh sini. Nah, saya demokan dulu sebentar. Di sini ada play ya, di bawah sini ada play atau kontrol untuk menghidupkan rangkaian ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini sudah ada simbol tegangan ya. Di sini ada voltmeter, di sini ada ampere meter ya. Kemudian di sini juga ada voltmeter ya. Nah, filosofi ampere meter dan voltmeter itu juga harus paham bagaimana meletakkannya. Ya, kalau voltmeter itu diletakkan secara paralel ya. Kalau ampere meter diletakkan secara seri. Itu juga harus paham juga ya. Oke. Cara merangkainya adalah seperti apa? Saya contohkan saja, kita akan membuat rangkaian seperti ini gitu ya. Ya, kita akan membuat rangkaian seperti ini. Ya, kita contoh untuk praktekkan. Nah, pertama ya. Untuk zoom out dan zoom in ya. Untuk zoom out dan zoom in itu kita menggunakan scroll ya. Untuk zoom out, zoom in ya, zoom out, zoom in kita gunakan scroll dari mouse ya. Nah, kemudian yang pertama tampilan awal itu adalah seperti ini. Ini ada file, view, edit, tool, design dan lain-lain, help ya. Kemudian di sini ada shortcut-shortcutnya ya. Kemudian di sini ada kontrolnya, kontrol untuk menjalankannya ya. Kemudian di sini adalah papan untuk bekerja ya, worksheet. Oke. Nanti kalau kalian buka beda dengan ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan kalian misalkan ini new design-nya, saya new design. Nah, kemudian pilih 4 aja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ada titik-titiknya ini. Ya. Nah, untuk titik-titiknya ini kita bisa mengaturnya supaya tampilan seperti punya saya tadi yang putih polos tadi di sistem ini. Ya, di sistem ini nanti kalian bisa atur titiknya keluar enggak, warnanya seperti apa. Ya, tapi untuk pelajaran ini saya sarankan nanti samakan dengan punya saya. Karena apa? Karena untuk pengkopian lebih enak. Gitu. Untuk pengkopian ke Word atau ke Paint samakan. Ya, nanti saya bagikan filenya supaya untuk new filenya kalian langsung dari situ kalian cut aja. Ya, jadi aturan-aturan yang pengaturan di sini sudah tidak usah lagi. Gitu. Nah, ini saya balik lagi ke sini ya. Nah, oke. Yang pertama tugasnya adalah ya misalnya tugasnya adalah membuat rangkaian seperti ini gitu. Awalnya ini adalah rangkaian dari 2 buah voltage ini. 2 buah baterai ini dan 3 buah rangkaian resistor yang didesain sedemikian rupa seperti ini. Ya. Oke, untuk membuat ini, yang pertama ini ditekan ya di sini di selection mode. Nah, maaf,
Nanti rekaman ini kalian lihat lagi di YouTube ya. Jadi misalkan tertinggal nanti dilihat lagi di YouTube. Tapi kalau mau praktek sekalian langsung aja di sini ya. Ya. Oke. Pertama Iya, itu Pak. Ya, Pak. penekanan di sini ya. Ini kalian tekan di sini. Ya. Ini kalian tekan di sini. Ya. Ya, di sini adalah kondisi awalnya. Ini adalah kondisi mouse-nya. Mouse itu bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, kemudian diklik untuk ke kanan, ini dipindah-pindah rangkaian komponennya. Ini yang posisi di sini ya, di awal, di paling pojok selection mode ini. Ya. Kemudian untuk zone zoom in, nah, menggunakan scroll. Nah, kemudian yang kedua untuk mengambil komponen. Bagaimana caranya untuk mengambil komponen? Ini yang tandanya op-amp ini, ya, di pojok kiri. Ya, bawahnya mouse ini ditekan. Nah, ini ditekan. Kemudian di sini ada P ini, ya. Ya, setelah tadi simbol op-amp, kemudian ke P ini. Pick, ya. Kemudian diklik, dia akan keluar seperti ini. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan yaitu resistor ya. Yang pertama resistor, yang kedua baterai. Kita tinggal searching di sini, res. Ini akan keluar simbol resistor. Res ini akan keluar. Kemudian setelah kita klik di sini, kita oke. Nah, dia akan keluar di sini ya. Ya, dia akan keluar sini. Nah, untuk ngambil tinggal di drag. Untuk ngambil tinggal jangan di drag ya, keliru. Tinggal diklik, klik ke komponennya, kemudian di sini diklik juga. Klik gitu. Jadi akan keluar ke sini. Ya. Ya, cara ngambilnya adalah ini diklik dulu di sini. Misalkan saya ingin mengambil resistor. Ya, atau atasnya, bawahnya juga sama. Klik, nah di sini diklik. Nah, ini resistornya. Ya. Kemudian untuk membalik, klik kanan, ya. Untuk membalik, klik kanan. Di situ ada rotate, clockwise, anti-clockwise itu untuk membaliknya. Oke. Komponen yang kedua baterai ya. Baterai, kita search lagi di sini. Nah, ini baterai. Ya. Baterai. Nah, untuk geser ini kita drag aja bisa. Ya, jadi kita klik kemudian kita drag kanan kiri bisa. Oke, kita susun ya. Kita susun seperti yang sebelah ini. Nah, kita susun seperti ini. Oke, untuk nyambungkannya otomatis ya. Jadi kalau untuk nyambung bisa menggunakan klik yang selection mode ini atau komponen mode bisa. Dia akan otomatis menyambungkan seperti ini. Jadi ini diklik di ujung komponen, kemudian ke ujung baterai. Ini juga ke ujung komponen yang lain. Ini juga di sini, ini juga ke sana. Ini juga ke sini juga. Nah. Oke, rangkaian pertama sudah bisa ini. Oke, sekarang kita ingin mengubah nilai tegangannya, tinggal kita double klik di sini. 12 mau jadi berapa volt. Ya. Kemudian ini juga 12 mau jadi berapa volt. Gitu. Kemudian untuk Nanti anu nih. Proteus ya. Hah?
Terus ini Haresis. Oke. Sudah bisa masuk semua? Oke. Sudah, Pak. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini kan sudah jadi rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Terus untuk mengubah nilai resistansi, kita tinggal double klik di dekatnya 10 kilo ini ya. Nah, seperti itu. Di sini juga kita bisa double klik di sini. Misalnya kita ganti 1 kilo, itu tinggal di baca. Kemudian di sini kita ingin jadi 12 kilo, juga bisa. 12 kilo. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin merubah di sini tegangannya, ini 5 volt, tinggal diganti saja. Oke. Rangkaian akan seperti ini. Di sini 10 kilo, R5 10 kilo, R6 1 kilo, dan R4 12 kilo. Nah, sedangkan baterainya adalah di sini 5 volt dan di sini 12 volt. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengukur tegangan dan arusnya? Ya, filosofi pengukuran arus dan tegangan harus kita pegang. Yaitu kalau untuk tegangan ya adalah paralel, sedangkan arus adalah serinya gitu. Nah, untuk pengukuran biasanya letaknya di sini ya. Nah, di paling bawah ini ya. Itu ada namanya virtual instrument mode ya. Di situ kita bisa mengambil DC voltmeter dan DC ampermeter. Karena ini adalah rangkaian DC, kita ambil yang voltmeter DC ini. Oke. Di sini akan saya ukur tegangan di R5 ya. Ya, Mas, Pak. Nah, ini tegangan di R5 ini ya. Ini dan ini ya. Nah, di R5. Kemudian juga saya ingin mengukur ya tegangan di R4. Tegangan di R4 itu ini dan ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengukur arus ya di R6 ini. Nah, kalau mengukur arus, otomatis kita harus putus ininya ya. Karena untuk mengukur arus itu harus diseri dengan ampermeternya. Ini kita drag ke sana. Seperti ini ya. Oh, nggak bisa. Ini kurang panjang. Di sana. Jadi drag. Ya. Oke. Terus jangan lupa ya, untuk rangkaian ini harus diberi ground ya. Ya, kita harus beri ground. Di mana groundnya? Groundnya itu adalah di sini, terminal mode ini. Ya. Ini ground ini. Ya, kita masukkan di sini. Tanggal 16, Bos. 19. Yuska. Nah, seperti itu ya. Ini saya ubah dulu. Ini kita atur. Oke, gini aja ya. Ini satu titik. Ini satu titik ya.
satu titik dengan ground ini. Ini groundnya jangan lupa juga ini harus diarahkan ke ground ini ya. Oke, sudah. Nah, setelah ini terpasang, groundnya juga terpasang, maka bisa kita mainkan di run ini, run simulasi. Nah, oke. Oke, bentar, ampere meternya kita ubah ke posisi miliampere. Oke, dari sini dapat kita ketahui bahwa tegangan di R4 itu adalah 10,6 volt. Ya. Tegangan di R5 minus 5,56 volt. Dan arusnya adalah minus 1,44 miliampere. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau saya tanyakan, loh ini tegangannya kok bisa minus? Ya, yang ini ya. Ini kok minus ya tegangannya ya? Ya. Kemudian di sini arusnya kok minus? Ya. Kemudian di sini tegangannya kok plus gitu. Dari ini. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa kok ini minus? Ini kenapa kok minus? Ininya kenapa kok plus? Ya, dari 40 anak ini ada yang bisa jawab kenapa? Oke, ada yang Belum bisa, jawab? Pak. Mohon Resistornya, Pak. Kenapa? Ada yang bisa? Tidak ada? Ada yang bisa jawab kah Bintang. ini? Kenapa kok ini? Udah lupa. Bintang. Ini kok minus? Yang di sini kok minus? Ini kok plus? Ya. Kenapa kok seperti itu? Oke. Terus geng. Sudah Yang lupa. bisa? Ini kalau saya Betul. ubah ya. Ini saya ubah polaritasnya ini, Mas. Ini saya ubah polaritasnya ya. Yang ini ke sini. Sedangkan yang ini ke sini. Ya. Ya. Ini saya ubah ya. Ini di sini ya. Ya, Urbani. Nah, ini sekarang jadi plus. Ya. Ini sekarang jadi plus. Kemudian ini juga saya ubah. Yang tadi seperti ini. Ini saya ubah. Ini yang tadi di sini. Kemudian ini yang tadi di situ. Ya. Belum paham. Ya, ini tadi yang minus jadi plus. Ya, saya ubah. Akhirnya sekarang jadi plus. Terus. Kira-kira kenapa kok seperti itu tadi jadi minus, sekarang jadi plus? Polaritas resistor, Pak. Perubahan Gimana? polaritas resistor. Belum? Perubahan polaritas resistor. Belum? Jawabannya belum tepat. Kira-kira apa? Kira-kira? Ada yang bisa? Bentar, Pak. Kira-kira perubahan polaritas voltmeter. Kira-kira seperti apa? Mengapa kok dia bisa plus jadi minus jadi plus? Yang tadi minus, sekarang plus. Kira-kira apanya? Ada yang bisa? Mohon jelaskan coba.
Ongki mikir. Oke, kira-kira apanya? Mas, Mbak? Enggak Mas sama. Buatan ngertas. Polaritasnya diubah. Nyimak apa tak? Biasa main Irham bisa lagi. Saya Bang Montar. Kira-kira apanya? Kalian tahu? Adalah Apa ya? karena apa? Karena arusnya, Mas. Tasnya dirubah. Karena arusnya, ya. Ayo arus. Halo. Arah Karena arah arusnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini tegangan 5 volt, ini 12 Iya, volt. Wak. Current mana? Kesalahan 12 volt. Otomatis arah arusnya ya, yang kalau kita lihat negatif ini arah arusnya berkebalikan dengan arah ini gitu. Jadi kalau dilihat di sini arah arusnya adalah ke sana. Ini. Ya, negatif ini adalah arah arusnya ke sana. Gitu. Ini juga sama, ini juga minus ya. Berarti arah arusnya kemana? Ke sana juga, gitu. Ya. Ini kan minus nih. Ya. Ya. Kalau arah arusnya ke sana, otomatis dia tandanya minus. Ya, minus. Nah, kalau yang ini, karena plus, ya arah arusnya ke sini, ke bawah sini. Gitu. Mas, gitu. Ya, filosofi ini sangat penting sekali dalam menentukan polaritas dan pengukuran. Ya, jadi kalau nanti voltmeternya loh kok kebalik arah jarumnya, berarti kalian kan harus balik itunya posisinya. Karena kenapa? Karena arusnya terbalik di situ. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tugas yang pertama yang harus kalian lakukan hari ini adalah yang pertama itu adalah mencoba ya membuat rangkaian ya bukan mencoba, membuat rangkaian ya, rangkaian seperti ini ya, rangkaian yang telah dijelaskan di Proteus dan dikumpulkan dalam bentuk Word ya. Membuat rangkaian seperti yang telah dijelaskan di Proteus dan dikumpulkan dalam bentuk Word. Ya, jadi nanti kalian di sini ya, kalian copy atau kalian crop. Ya. Yang kedua, ya tugasnya adalah pretest. Ya. Pretestnya seperti apa? Nah, ini pretestnya seperti ini. Ya, ini sudah saya siapkan pretestnya, silakan dicoba. Ya, ini adalah beberapa soal yang nanti akan diujikan. Nanti, ya. Nah, ini ada berapa? Ada 26 soal kalian kerjakan, waktunya 30 menit. Ya, waktunya 30 menit dan terserah jam berapapun. Ya. Sangat sulit. Belum download Proteus. Berapa, Mas?
Oke. Kumpulkan jam berapa? Coba petisan nih. Ada pertanyaan? Oh, wetis. Kalau pretest ini ya, hari ini ya. Hari ini segera dilakukan. Iya, Pak. Segera dikerjakan. Dikerjakan. Tuh. Ya. Sudah bisa masuk toh? Sudah bisa masuk ke e-learning ya. Saya lihat kemarin sudah bisa masuk ya. Semua ya. Jadi ada 40, ada 42 orang ya, nanti masuk ke e-learning-nya ya. Mic tag. Linknya itu adalah yang ini ya. Linknya itu adalah yang ini. Ya, linknya itu adalah yang ini. Ini. Linknya adalah yang ini. Nanti kalian cari di, saya tunjukkan dulu. Kelihatan ini ya. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Alhamdulillah Ini- kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, internetnya lagi yang ini. Ya, nanti masuk ke pendahuluan ini ya. Ini belum saya isi, nanti saya isi ya. Masuk langsung ke pretest ini. Ya. Langsung ke pretest, kemudian langsung kerjakan. Oke. Ini hari ini ya. Yang pertama tugasnya adalah membuat rangkaian yang telah dijelaskan di Proteus dan dikumpulkan dalam bentuk Word. Hari ini, Pak. Hari ini. Kemudian pretest hari ini segera dikerjakan. Linknya adalah seperti yang tadi itu. Oke, ada pertanyaan? Kumpulkan Jam berapa, Pak? Ini Terakhir jam waktunya- berapa? Waktunya tidak terbatas. Ya. Tapi Iya, harus Pak. hari ini. Ya, tapi hari ini. Entah jam 12 malam, jam 10. Ya, silakan dikerjakan. Iya, Pak. Pretest ini tujuannya saya ingin melihat kemampuan kalian ya. Jadi ini tidak masuk nilai nanti. Namun sama kerjakan. Dan untuk mencoba kalian sudah bisa masuk ke dalam LMS. Ya, kalau belum nanti kan kelihatan di situ, nggak dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, pasti sudah masuk di LMS kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan enggak? Dari sini sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mboten, Pak. Alhamdulillah. Ton. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini dulu Zoom-nya ya. Nanti saya fotokan, saya print screen-kan rangkaiannya, nanti kalian kerjakan ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, mungkin dari saya sekian dulu ya, tugasnya nanti kerjakan ya. Ini dikumpulkan dalam bentuk. Ya, Pak. Oh, maaf, nomor 1 ini dikumpulkannya di mana? Di LMS ya. Di LMS. Nanti kalian klik di situ ya. Dikumpulkannya di LMS itu ya. Terakhir hari ini. Akhir jam berapa, Pak? Kumpulan Hari nomor ini, 1 itu, hari Pak. ini, Mas. Segera dikerjakan, kalau sudah selesai jam segera 12 malam. dikerjakan, langsung masukkan. Nah, yang nomor pertama ini masuk nilai tugas. Yang nomor kedua ini ingin melihat kemampuan kalian. Ya. Oh. Oke, Iya, Pak. sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.